Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, jumpa lagi dengan saya Pendeta Adrian Sukudubun dalam program Netcall. Sebelum kita beristirahat malam, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Karena itu sebelum kami mengakhiri malam hari ini dan kami mau istirahat, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar sabda-Mu kembali menjadi berkat tersendiri bagi kami. Urapilah hamba-Mu ini yang berbicara, kuduskan supaya hamba-Mu bisa berbicara dengan baik, dipahami, dimengerti oleh umat-Mu yang mendengar, dan boleh menjadi berkat tersendiri di dalam perjalanan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 14 ayat 29 sampai 31. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat-sahabat GPIB, isi dari pasal 14 pembacaan kita pada saat ini sebetulnya berawal dari ayat 2. Dari ayat 2 pasal 14, di mana Tuhan ketika bangsa Israel sudah berada di padang gurun Etam disuruh kembali sehingga mereka berkemah di daerah Pi-Hahirot di depan Baal Zefon di tepi laut. Agak aneh memang ketika mereka sudah bangsa Israel berjalan dan sampai di padang gurun Etam, Tuhan suruh untuk putar balik. Apa maksudnya Tuhan menyuruh semuanya itu? Tentu ada maksudnya dan kita akan melihatnya pada perenungan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, setelah bangsa Israel putar balik, itu membuat Firaun berpikir bahwa bangsa Israel tersesat di padang gurun. Sehingga Firaun kemudian memutuskan membawa bala tentara beserta dengan 600 kereta terpilihnya mengejar orang Israel yang sedang dalam perjalanan di padang gurun menuju Kanaan. Raja Firaun bersama dengan para tentaranya hendak menangkap kembali orang Israel dan membawa kembali ke negeri Mesir untuk dijadikan budak. Di titik inilah kemudian bangsa Israel kemudian menjadi takut. Mereka cemas jikalau mereka akan ditangkap ataupun juga mereka akan mati di padang gurun. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Mereka begitu sangat marah, mereka begitu sangat kecewa kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Kenapa mereka sampai begitu sangat ketakutan Bapak Ibu? Karena ketika mereka memandang ke depan, seakan tidak ada jalan. Di hadapan mereka terlihat laut terberau yang terhampar luas. Sehingga mereka berpikir di titik itulah mereka akan binasa. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat mereka berpikir tidak ada jalan, disitulah Tuhan menunjukkan kuasa dan mukjizatnya. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan kemudian terbelahlah laut terbelau menjadi dua. Dengan terbelah menjadi dua, ada tanah kering yang dapat diinjak oleh orang Israel untuk bisa melewati laut terberau.
sehingga bangsa Israel dapat selamat tiba di tepi laut seberang. Pada sisi lain, Firaun dan bala tentaranya terus mengejar, dan mereka juga melewati tanah kering, laut Teberau yang terbelah menjadi dua itu. Namun luar biasanya ketika fajar tiba, laut Teberau yang terbelah menjadi dua itu tertutup kembali, sehingga seluruh pasukan tentara Firaun berserta dengan Firaun di dalamnya tenggelam mati di tengah lautan. Dan bangsa Israel di depan mata mereka menyaksikan sendiri bagaimana mayat-mayat atau jenazah dari para tentara Mesir itu terhampar di pantai laut. Itu tadi kita bisa baca di ayat 30. Kemudian barulah muncul di ayat 31, orang Israel mengaku percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada Musa. Mereka takut kepada Allah yang luar biasa, yang telah kembali menunjukkan kuasa dan perbuatannya yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah tujuan kenapa Allah menyuruh di ayat 2 pasal 14 bangsa Israel untuk putar balik. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat IPIB, terkadang Tuhan juga membuat kita untuk putar balik dalam perjalanan kehidupan kita. Terkadang Tuhan juga mengizinkan kita untuk melewati pergumulan dan masalah kehidupan, situasi-situasi yang membuat kita takut, cemas, yang membuat kita juga terkadang marah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kita mau belajar. Untuk apa? Untuk bisa tenang dan melihat apa maksud Tuhan ketika kita diizinkan untuk putar balik dalam perjalanan hidup kita melewati pergumulan dan masalah yang berat. Bisa jadi Bapak Ibu, supaya kita punya pengalaman iman sama seperti bangsa Israel yang punya pengalaman iman, yang kemudian kita makin mempercayai dan meyakini akan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kalau kita sedang menghadapi saat berat dalam pergumulan hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat IPIB, mari kita boleh belajar untuk tidak cepat kecewa, marah kepada Tuhan. Tapi baiklah kita tenang dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika seakan tidak ada jalan, biarlah Dia bekerja atas kita, membuka jalan. Pergumulan masalah itu bisa terbelah menjadi dua, sehingga kita bisa melewatinya. Biarlah sabda Tuhan malam hari ini menguatkan kita kembali untuk tetap kuat menjalani hari-hari kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan berdoa sebelum kita beristirahat malam. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Yakinkan kami terus Tuhan, bahwa kuasa-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Ketika seakan tidak ada jalan, biarlah Engkau boleh memperlihatkan kami kembali akan kebesaran-Mu yang dapat membuka jalan bagi kami, yang mampu membelah pergumulan masalah kami, sehingga kami bisa melewatinya, dan kemudian membuat kami makin yakin dan percaya bahwa Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat apa yang kami baca, biarlah firman-Mu ini dapat sungguh menuntun dalam perjalanan hari-hari ke depan. Tuhan memberkati juga untuk keluarga kami masing-masing, damai sejahtera Allah boleh selalu tinggal. Tuhan memberkati gereja kami GPIB, biarlah rahmat-Mu selalu menaungi sehingga kami sebagai gereja-Mu tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kami juga teringat untuk negeri tercinta kami Indonesia,
biarlah tetap dalam keadaan baik, aman, tentram. Terkhusus Tuhan ketika kami akan melaksanakan pemilihan umum, memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif. Biarlah pemimpin yang kami pilih sesuai dengan kehendak-Mu. Siapa yang terpilih kami yakini merupakan pilihan Tuhan untuk memimpin negeri tercinta kami. Inilah doa kami. Kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Rahmat Tuhan memberkati, menolong kami supaya kami bisa istirahat dengan baik dan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar menjalani aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara program Night Call kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.